Selamat pagi Hidromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda dengan baik. Dan perbarui informasi Anda tentang pushidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 11 Agustus 2024 yang menyajikan sejumlah berita pushidrosal teraktual dan terkini selama sepekan bersama saya Sertu Setia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pushidrosal menyelenggarakan olahraga bersama Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Jala Senastri dari masa ke masa bertempat di Ekopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada hari Senin 5 Agustus 2024. Olahraga bersama yang dihadiri Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vera Muhammad Ali dan Wakil Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Kety Erwin S. Aldidarma tersebut diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Jala Senastri. Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STMM menyambut on the job training atau OJT Perwira Remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-69 di Ruang Serbaguna Pushidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara pada hari Senin 5 Agustus 2024. Dalam sambutannya di hadapan Perwira Remaja Akademi Angkatan Laut, Komandan Pushidrosal menjelaskan secara umum tentang tugas-tugas Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi militer maupun sebagai lembaga hidrografi nasional, serta kiprah dan perannya di lingkup nasional, regional maupun internasional. Pushidrosal diwakili Kadisherprov menghadiri acara FGD Kurikulum Internal Eksternal Program Studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera Lampung pada hari Jumat 2 Agustus 2024. Dalam FGD tersebut dibahas tentang kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan pengembangan kurikulum dengan memperhatikan regulasi terkait kualifikasi kerja nasional Indonesia atau KKNI. Komandan Pushidrosal menghadiri launching buku Sea Power Indonesia di Era Indo-Pasifik karya Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat pada hari Selasa 6 Agustus 2024. Kegiatan yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla tersebut menghadirkan keynote speech Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Komandan Pushidrosal melaksanakan inspeksi operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi atau Opsurta Hidros di Labuan Bajo, NTT pada tanggal 7 Agustus 2024. Dalam inspeksi tersebut, Komandan Pushidrosal yang didampingi Kapok Sahlinan Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Siswanto, Komandan Satbinlat Pushidrosal Kolonel Laut Paut Edward Halomoan Sibuaya, serta Kadispam Pushidrosal Kolonel Laut Paut Agus Sutomo menerima presentasi dari Komandan Unit Labuan Bajo Mayor Laut Elektro Yogo Pratomo STCTMP tentang perkembangan pelaksanaan survei di Labuan Bajo dan memberikan pembekalan kepada seluruh tim survei di posko unit survei Teluk Rangko di kantor Pelindo Labuan Bajo yang dilanjutkan dengan meninjau pemasangan peralatan survei di area survei Labuan Bajo. Di sela-sela inspeksi Opsurta Hidros di Labuan Bajo NTT, Komandan Pushidrosal berkesempatan untuk bertemu muka dengan masyarakat maritim di Kampung Bahari Nusantara, Warloka, Labuan Bajo NTT pada tanggal 7 Agustus 2024. Pada kesempatan tersebut, Komandan Pushidrosal antara lain menyampaikan tentang arti pentingnya hidrografi, kepariwisataan, dan mengharapkan anak yang berasal dari daerah pesisir, khususnya di Warloka Labuan Bajo NTT, dapat dibina dan masuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut, serta pemberian sembako kepada masyarakat Warloka. Komandan Pushidrosal mengadakan kunjungan kerja ke Bupati Manggarai Barat pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Kunjungan kerja yang didampingi oleh Kapok Sahlinan Pushidrosal, Komandan Satbinlat dan Kadispam Pushidrosal tersebut diterima oleh Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius NDSE. Pada kesempatan tersebut, Komandan Pushidrosal menyampaikan penjelasan tentang kegiatan survei hidros yang sedang dilaksanakan di Labuan Bajo, manfaat dari hidrografi dan kelautan, dan perkembangan pariwisata yang dilanjutkan dengan pemberian peta laut produksi Pushidrosal. Pushidrosal menyelenggarakan acara pembinaan personil PNS Pushidrosal bertempat di Ruang Serbaguna Pushidrosal pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Kegiatan dengan narasumber dari Subdispersip Dismin Persal tersebut diikuti oleh 47 PNS Pushidrosal berupa sosialisasi pengisian data PNS di Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN dan MYASN, suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan layanan terhadap ASN. Pushidrosal melaksanakan kegiatan uji fungsi training survei vehicle RBB Trimaran 12 meter di perairan Teluk Jakarta pada hari Rabu 7 Agustus 2024.
Dari uji fungsi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa 2 unit training survei trimaran 12 meter dapat digunakan untuk pelaksanaan survei dengan kecepatan 6-8 knots dengan hasil data normal dan data akan noise jika pada kecepatan lebih dari 8 knots. Komandan Pusidrosal mengadakan kunjungan kerja ke Lanal Labuan Bajo pada hari Jumat 9 Agustus 2024. Pada kunjungan tersebut, Komandan Pusidrosal yang didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Pusidrosal, Nyonya Diah Budi Purwanto, memberikan pembekalan kepada segenap prajurit Lanal Labuan Bajo, antara lain agar pangkalan atau instansi militer yang berada di luar Pusidrosal dapat bekerja sama sebagai perpanjangan tangan Pusidrosal di bidang informasi tentang keselamatan pelayaran, mendukung putra-putri anggota untuk dapat dibina dan masuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut, serta menjaga hubungan baik keluarga dan membina keharmonisan dan kerukunan rumah tangga. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Dan tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, petakan laut untuk kejayaan bangsa. Jale Seva Jaya Mahi.